Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Oh ya baik, kabar semuanya itu baik ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara mengenai perkawinan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya mengundang salah satu untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke baik, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa. Nah, Ibu langsung saja. Namun sebelum itu Ibu ingin memberikan pertanyaan, apakah adik-adik pernah mengetahui atau pernah mengikuti perayaan Ekaristi mengenai pernikahan seseorang atau mengetahui apa arti dari perkawinan? Yang mengerti coba angkat tangan lalu menjelaskan apa arti dari perkawinan. Oke baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya semuanya benar. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci apa arti dari perkawinan. Nah, perkawinan adalah bentuk hubungan dengan lawan jenis atau ikatan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan. Nah, tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membangun kesejahteraan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Nah, adik-adik, selain dari definisi dari perkawinan, ada juga beberapa pandangan mengenai perkawinan. Ada 4 atau 5 definisi mengenai perkawinan. Yang pertama itu adalah pandangan tradisional, pandangan sosiologi, pandangan antropologis, dan pandangan dari agama lain mengenai perkawinan. Nah, pandangan tradisional mengenai perkawinan itu adalah perkawinan bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan ikatan perkawinan, tetapi melibatkan juga keluarga dari si laki-laki dan si perempuan. Nah, selain itu ada juga sifat-sifat dalam perkawinan. Ada 2 sifat dalam perkawinan. Yang pertama itu adalah monogam, yang kedua adalah tak terceraikan. Monogam itu artinya suatu perkawinan hanya melibatkan satu orang, tidak boleh lebih dari satu orang, atau pihak dari laki-laki atau pihak dari perempuan ingin menikahi lebih dari satu orang. Jadi itu tidak boleh. Jadi dalam suatu perkawinan hanya dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan sifat perkawinan yang kedua itu adalah tak terceraikan. Tak terceraikan berarti dalam suatu perkawinan tidak boleh ada namanya cerai-berai dalam suatu perkawinan. Apabila dalam perkawinan ada masalah atau tantangan yang dialami oleh pria maupun wanita, tidak boleh memilih untuk bercerai, melainkan saling berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ada pun juga hambatan-hambatan dalam perkawinan. Yang pertama itu adalah kebosanan dan kejenuhan. Nah, dalam suatu perkawinan itu pasti adanya kebosanan dan kejenuhan. Sama halnya juga dengan pacaran. Dalam pacaran itu pasti lama-kelamaan pasti salah satunya itu akan merasa bosan atau jenuh. Tetapi apabila salah satu dari entah itu laki-laki maupun perempuan merasa bosan atau jenuh, tidak boleh memilih untuk pergi atau memilih untuk berhenti. Tetapi dari kebosanan itu kita belajar bahwa dalam setiap hubungan pasti ada namanya bosan atau jenuh, dan tidak boleh memilih untuk berhenti atau bercerai dalam suatu perkawinan. Dan selain itu ada pandangan atau pendapat yang tidak sependapat. Contohnya dalam suatu perkawinan, apabila ada pendapat dari laki-laki dan perempuan itu berbeda, itu pasti akan menimbulkan masalah atau cekcok. Nah, apabila ada masalah, salah satu contohnya adalah si laki-laki itu ingin memiliki 5 orang anak, tetapi istri itu berpendapat bahwa lebih baik dua anak saja. Nah, dari situ akan terdapat percekcokan atau masalah dalam suatu hubungan perkawinan. Nah, apabila ada masalah dalam suatu hubungan atau pendapat yang tidak sama atau pendapat yang berbeda, jalan keluarnya itu adalah duduk bersama dan mencari solusi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah,
Selain itu, ada tahap-tahap dalam memilih pasangan atau persiapan dalam memilih pasangan. Tentunya memilih pasangan itu tentunya kita akan memilih pasangan yang baik dan benar. Contohnya, kita ingin memilih seseorang yang akan kita ajak bercanda selama seumur hidup kita, itu tentunya kita akan memilih orang yang benar. Contohnya karakternya itu kasar atau baik, lembut, dia jahat atau baik, dia suka marah-marah atau tidak. Nah, dari karakter itu kita akan melihat, oh, apakah dia pantas atau tidak untuk kita ajak sependamping dengan kita seumur hidup. Nah, adik-adik, dalam pertemuan kita hari ini, kita juga belum mengalami perkawinan sesungguhnya, tetapi adik-adik tentunya pasti sudah ada pacar. Nah, dari pacaran tersebut kita itu harus memilih pasangan yang baik dan benar, agar ketika kita menikah kita tidak merasa menjadikan itu hal baru, melainkan dalam masih pacaran itu kita sudah tahu bahwa oh, karakternya begini dan sifatnya itu begini, berarti dan kekurangan dan kelebihannya itu seperti apa. Jadi dalam masa pacaran itu kita harus mengetahui betul-betul pasangan kita itu seperti apa. Nah, adik-adik, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan saya mengundang salah satu untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita cukup sampai di sini dan sampai jumpa di minggu depan.